Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys, kita akan bahas putaran Bitcoin lagi, dan hari ini kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,17 triliun dolar atau terkoreksi sekitar 2,47%. Bitcoin sendiri berada di angka 46.183, Ethereum 3.852, Binance Coin 524, kemudian Solana 173, kemudian Cardano 1,22, XRP 0,8, Avalanche sekarang menggeser Polkadot ke urutan ke-9 dengan harga 107 dolar, dan Polkadot di urutan ke-10 dengan harga 24 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Rata-rata kita juga hari ini melihat hari yang cukup merah gitu guys. Selain Avalanche yang masih melanjutkan kenaikannya sebesar 4%, dan dalam seminggu terakhir dia malah naik 31%. Dibandingkan dengan yang lain-lain rata-rata dalam keadaan merah seminggu terakhir, paling cuma Solana naik 1% gitu kan, dan stablecoin itu pun nggak bisa dihitung gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Yang pertama adalah ini guys. Menurut saya ini adalah sebuah gambar yang cukup penting. Ini adalah menurut saya sebuah gambar yang bisa mengubah perspektif kalian mengenai cryptocurrency. Kenapa? Karena kalau kalian bandingkan Bitcoin, khususnya Bitcoin ya, dibandingkan dengan aset lainnya di dunia, Bitcoin itu masih secuil doang guys. Sekarang kita market cap-nya 0,9 triliun dolar. Kalau kalian bandingkan dengan beberapa aset besar lainnya seperti silver, digital asset, US corporate cash, gold mine, S&P 500, global equity, global debt, dan global real estate, kita itu cuman secuil doang Bitcoin. Global real estate itu value-nya sampai 325 triliun dolar. Sedangkan global debt itu 300 triliun dolar, global equity itu 120 triliun dolar, dan S&P 500 market cap-nya itu 40 triliun dolar. Jadi kalau misalnya anggapannya saja gitu guys, anggapannya saja sebagian kecil saja dari sini, ini dan ini dan ini itu masuk ke Bitcoin, bayangkan apa yang bisa terjadi dengan Bitcoin gitu ya. Dan inilah kenapa kalian masih harus bersyukur gitu ya, kalian sudah mengenal Bitcoin dari sekarang, karena kita masih, we believe it is still early, kita masih awal banget gitu guys. Kalau dibilang market cap-nya udah terlalu besar, kalian coba bandingkan dengan aset lainnya yang ada di dunia. Karena kan Bitcoin itu aset yang bisa diakses di seluruh dunia kan. Jadi kita bandingkan aja dengan aset-aset lain yang juga bisa diakses di seluruh dunia gitu kan. Dan Bitcoin itu masih dalam keadaan yang sangat kecil gitu. Jadi kita termasuk masih sangat awal. Beda cerita kalau nanti Bitcoin sudah market cap-nya puluhan triliun dolar, itu mungkin pergerakannya tidak lagi akan sevolatil sekarang, tidak lagi akan semenarik sekarang sebagai bentuk investasi gitu kan. Karena waktu itu pergerakannya mungkin tidak akan se-exciting sekarang lagi. Kalau sekarang kita masih bisa melihat pergerakan ratusan persen itu dalam waktu satu minggu, itu adalah udah hal yang normal gitu, khususnya di altcoin gitu ya. Mungkin kalau Bitcoin sekarang ya dalam kurun waktu setahun kalian overall rata-rata bisa mendapatkan 100%, itu udah rata-rata gitu ya kenaikannya. Jadi ya ini adalah soal perspektif gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian udah telat masuk ke Bitcoin, ya saya rasa belum lah gitu ya, karena kalau dibandingkan dengan aset yang lainnya kita masih jauh lebih kecil gitu ya. Oke, next ini adalah dari siapa? Matthew Hyland. Jadi dikatakan di sini Bitcoin 3 days RSI support trendline has accurately signaled the bottom for the three largest crashes for Bitcoin over the last 5+ years. December 2018, March 2020, May to July 2021, Bitcoin is now testing this trend line on the 3-day time frame. Jadi ini dia ada membuat sebuah trendline di RSI, dan ini ada chart 3 harian ya di Bitcoin. Dan menurut si Matthew Hyland, di indikator RSI itu kita ada membentuk semacam trendline RSI yang secara historis itu mampu mempredik bottom dari sebuah koreksi besar.
Mungkin yang kedua pertama ini kita belum bisa jadikan sebagai patokan ya, karena ini kan baru menciptakan trendline kalau ada 2 titik sentuh gitu ya. Tetapi yang trik ketiga ini udah mulai valid gitu. Berarti ini trik pertamanya di sini Desember 2018, 2020 di sini kita juga mendapati RSI nyampe ke sini. Kemudian yang ketiga di bulan Mei sampai Juli kita juga mendapati koreksi besar, dan guess what? Kita berhenti juga persis di RSI trendline RSI di sini. Oke. Dan sekarang kita juga kembali meretest area tersebut, dan secara historis ini cukup akurat untuk menilai bottom dari sebuah koreksi besar, tapi tentunya kita perlu konfirmasi lebih lanjut. Dalam artian kita mungkin perlu melihat sedikit bounce dulu, alias bukti gitu bahwa trendline ini valid dan kita ada mendapati perlawanan dari para bull. Kalau misalnya kita terus-menerus menurun, tentunya itu akan membuat trendline ini tidak lagi valid gitu ya. Dalam artian, kalau kita terus menurun, berarti kan RSI-nya juga ikutan menurun, dan kemungkinan akan breakdown dari trendline di sini. Dan itu akan menjadikan trendline ini kemungkinan tidak lagi valid. Tetapi kalau misalnya kita mendapati bounce dari sini, maka kemungkinan kita akan juga mendapati konfirmasi bahwa sekali lagi trendline ini bisa mempredik bottom dari sebuah koreksi besar. Apakah menurut kalian trendline RSI seperti ini bisa dipakai sebagai sebuah indikator, guys? Atau menurut kalian ini hanya pure cocok logi yang cuma dibuat-buat oleh orang dan tidak bisa dipercaya? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan semalam juga ada yang di grup Telegram ya, ada yang bahas soal, wah kok ini kayaknya bakalan banyak lagi nih yang ke liquid semalam dan hari ini, karena kemarin pergerakannya itu choppy banget di Bitcoin. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu datanya, dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 88.400 traders yang ke liquid, oke? Dengan total value itu 310 juta dolar, dan sudah tahu lah ya, harusnya rata-rata orang yang ke liquid itu 72%-nya adalah orang yang long gitu ya. Jadi saya juga udah sampaikan di grup kemarin, mudah-mudahan tidak ada dari kalian yang termasuk salah satu di sini yang ke liquid. Jadi ya sekali lagi guys, dalam keadaan market seperti ini, usahakan jangan sampai over leverage ketika kalian trading. Lebih-lebih lagi kalian malas memakai stop loss, itu bahaya banget karena takutnya kalian termasuk salah satu list di sini. Untuk kalian yang belum masuk ke grup Telegram, silakan masuk dulu ke grup Telegram yang sudah saya sediakan linknya di kolom description di bawah. Karena di situ orang-orangnya vibes-nya positif semua, guys. Jadi kalian mau sharing apapun di sana bisa. Kalian mau ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol santai juga bisa. Mau bahas soal kripto juga mereka bisa, gitu kan. Jadi ya kalau kalian lagi cari komunitas, silakan cek saja link yang sudah saya sediakan di bawah untuk join grup Telegram secara gratis. Oke? So, itu adalah outlook berita dan data terbaru hari ini, outlook lagi, ya kan? Dan sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan hari ini saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu ya guys ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di weekly chart, sebenarnya ada satu hal yang menarik gitu, bahwa kita sebenarnya kalau misalnya kalian anggapan ini sebagai sebuah penan gitu ya, maka yang terjadi beberapa minggu terakhir itu pure adalah retest dari bullish pennant ini. Oke, jadi kita di sini membentuk pennant, oke, kemudian kita breakout dari pennant tersebut dan kita kembali nge-retest pennant tersebut. Jika kalian menganggap ini sebagai bullish pennant, dan titik yang akan membuat trendline ini tidak lagi valid adalah apabila Bitcoin mampu breakdown dari angka 40.000 di sini. Oke, kemungkinan untuk trendline ini tidak lagi valid. Oke, dan kita kemungkinan akan melanjutkan mungkin nyampenya ke angka sekitaran 40.000 gitu ya. Itu di weekly chart. Tetapi kalau misalnya kalian zoom in sedikit ke daily atau 4-hour chart gitu kan. Nah, kalian sekarang bisa menemukan bahwa Bitcoin itu masih respect dengan pattern yang 2 hari atau 3 hari yang lalu saya sampaikan gitu, yaitu ada semacam channel di sini. Oke. Dan kita sepertinya masih mendapati bounce di sekitaran sini guys. Kalau kalian perhatikan, kita masih kesulitan nih untuk break lagi dari sini. Oke, cuman berita buruknya adalah kita sekarang udah mampu close di bawah major support di sini, sekitar 47 sampai 48.000. Oke, apabila kita mendapati lagi
Kalau misalnya kita zoom in ke sini ke 15 minute chart, apabila kita mendapati breakdown lagi dari low di sini, alias kita membentuk lower low lagi, oke. Saya rasa kemungkinan besar kita akan langsung menuju ke area 43.000 karena kalau kita ada breakdown dari sini, saya rasa tidak ada lagi ada hal yang bisa menghadang Bitcoin untuk menuju ke area support berikutnya di sekitaran 43.000. Apabila kita nyampainya ke sana dalam bentuk corrective move seperti ini, maka kemungkinan besar dari sini kita akan mendapati bounce lagi. Tetapi kalau misalnya kita menurunnya dalam bentuk impulsive move, oke, maka kemungkinan besar kita bisa langsung strike menuju ke angka 40.000 di sini. Walaupun ya saya rasa 43 pasti akan provide some support gitu ya, tetapi kalau misalnya terlalu deras momentum bearishnya, saya rasa kita hanya sideways sebentar di sini dan akan kemudian langsung menuju lagi ke 40.000. Karena kenapa? Karena kita sekarang udah sideways cukup lama ya guys ya. Kita udah sideways cukup lama. Dan biasanya nih guys, biasanya kalau misalnya kita mendapati fase sideways yang cukup lama, ketika nanti market kembali ke dalam sebuah trend, itu akan volatilitasnya tinggi gitu. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, berkaca dari bulan Mei kemarin, kita sideways cukup lama gitu kan. Tapi ketika kita breakout, itu volatilitasnya tinggi banget gitu ya. Hal yang sama juga terjadi di sini, kita sideways cukup lama, tapi sekali breakout kita juga mendapati volatilitas yang cukup tinggi. Hal yang sama juga bisa terjadi di sini. Kita juga udah sideways cukup lama. Apabila kita breakdown dari sini, saya rasa itu akan menciptakan volatilitas yang cukup tinggi, baik itu ke arah atas ataupun ke arah bawah gitu ya. Jadi sideways itu pada intinya market itu masih indecisive gitu, masih bingung. Pengennya ke atas atau pengennya ke bawah gitu kan. Terus sementara ya kita belum benar-benar keluar dari sideways movement tersebut karena sekarang kita masih tertahan di sekitaran channel di sini. Cuman yang kita tahu sekarang adalah bahwa kita masih dalam pressure bearish. Kenapa dalam pressure bearish? Ya kalau kalian lihat ini teori dasar gitu guys ya di technical analysis. Kita terus-menerus membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Jadi kita belum pernah sekalipun break structure dari bearishnya. Terakhir kali kita mencoba itu di sini, tapi pun itu tidak sanggup gitu ya. Berkali-kali kita mencoba untuk break dari lower high sebelumnya, tetapi tidak sanggup walaupun kita 4 kali mencoba. Dan sampai sekarang pun kita belum pernah benar-benar sekalipun breakout dari structure bearishnya. Alias kita masih pure di bearish trend untuk short termnya, dimana kita constantly building lower low and lower high. Oke, jadi hal pertama yang perlu dilakukan oleh Bitcoin sekarang untuk bisa break dari structure bearish ini adalah tentunya membuat break dari lower high sebelumnya, kemudian retest dan membentuk higher high baru. Nah, ini kita udah mendapati kalau seperti ini jadinya kita tentunya mendapatkan indikasi adanya reversal gitu ya. Tapi itu baru sekedar indikasi. Dan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yang pengen saya lihat agar saya bisa lebih confidence flip ke arah bullish adalah saya pengen Bitcoin berada di atas lagi angka 53.000 kemudian stay di atas. Kalau ini yang terjadi baru saya mungkin akan lebih confidence untuk mengatakan kita kemungkinan besar bisa mendapati sebuah reversal. Tapi sebelum itu terjadi saya masih akan tetap waspada guys. Karena perlu kalian ingat guys, walaupun gitu ya, sebentar. Walaupun kita nanti bisa mendapatkan bounce dari sini, tetapi bukan berarti itu pure kita langsung akan reversal gitu guys. Karena bisa jadi ini hanya akan menjadi sebuah retracement dari semua pergerakan di sini. Kita hanya retracement, kemudian kita kembali lagi down. Jadi itu yang membuat saya akan tetap waspada apabila kita baru break dari sekitaran angka 50.000 di sini. Seperti yang sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarin. Yang bisa membuat saya lebih confidence adalah salah satunya kita break dari angka 53.000 di sini. Dan tentunya saya pengen ngelihatnya apabila kita bounce ke atas itu kita dalam bentuk impulsive move. Kemudian kita break dari angka 53.000. Kemudian saya juga akan cek data on-chain-nya. Oke, apakah balance on exchanges-nya itu naik atau turun. Dan semuanya itu akan saya padukan. Baru nanti saya akan ambil keputusan berdasarkan data dan analisa tersebut. Oke, jadi saya udah punya planningnya gitu guys. Nanti kalau yang terjadi A, saya harus ngapain, yang B saya harus ngapain, yang C saya harus ngapain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan juga, hal yang sama juga harus kalian lakukan gitu. Kalian juga harus sudah punya planning gitu. Kalau yang ternyata terjadi nanti adalah A, kalian harus ngapain, kira-kira B ngapain, C ngapain.
Jadi kalian tidak galau gitu menghadapi market karena kalian udah punya planning semuanya. Jadi apapun senario yang nanti terjadi, kalian sudah punya solusinya. Kalian tahu kalian harus ngapain gitu. Itu bisa membuat kalian lebih tenang gitu jatuhnya menghadapi market, nggak yang galau banget karena kalian nggak tahu harus ngapain kadang-kadang gitu kan. Kalian bingung. Ini saya harus ngapain gitu kan, market turun terus menerus, apakah saya harus cut loss dan lain sebagainya. Itu berarti sebelum kalian melakukan keputusan investasi, kalian itu belum punya planning sama sekali. Kalian asal masuk saja, mungkin mendengarkan kata-kata dari orang lain gitu kan, untuk beli, kemudian kalian nggak punya planning sendiri, ya itu jatuhnya kalian pasti akan bingung gitu kan. Itulah kenapa selalu disampaikan ke kalian semua, guys, do your own research. Jangan sampai kalian mengambil keputusan investasi berdasarkan omongan orang lain. Kalian boleh jadikan omongan saya sebagai tambahan informasi saja, tapi jangan sampai untuk mengambil keputusan investasi. Kalian harus melakukan riset sendiri. So, kalau misalnya kalian yang masih pengen tahu nanti update-nya seperti apa, apakah kita akan mendapati retracement ke atas, dan balance on exchange-nya seperti apa, nanti akan saya update tentunya. Jadi kalian stay tune terus di channel ini supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terbarunya. Oke? So, itu aja sih untuk hari ini. Menurut saya tidak banyak juga yang bisa dibahas selain kita masih melihat pressure bearish-nya masih on gitu ya. Kita belum bisa mendapati ada indikasi bahwa para bull udah start lagi masuk market. So, kita sekarang masih harus sedikit waspada dan ya, kita masih harus mengatakan kita sekarang masih ada di pressure bearish. Dan sekali lagi guys, untuk kalian yang pengen coba untuk trading atau misalnya kalian mempunyai akun trading di platform trading seperti Binance atau misalnya Huobi dan lain sebagainya, saya sarankan kalian coba untuk trading di Bybit, karena di Bybit lagi banyak banget event-event terbarunya, terutama di launchpad-nya gitu guys ya. Dalam sebulan ini saya rasa udah ada 4 atau 5 launchpad yang diluncurkan oleh Bybit. Bukan dalam bulan ini, 1-2 bulan ini ya, udah ada sekitar 4 atau 5 launchpad yang dibuat oleh Bybit, dan rata-rata itu kenaikannya sampai ribuan %. Jadi kalau kalian misalnya punya token BitDAO minimal 50, kalian bisa mendapatkan alokasi untuk token launchpad tersebut, dan kalian bisa menghasilkan cuan atau uang gratis. Ya, ya lumayan lah untuk uang jajan gitu ya. Semakin banyak BitDAO kalian, tentunya semakin banyak alokasi kalian. Dan kalau kalian mau trading future maupun spot juga di situ bisa. Menurut saya chartnya juga termasuk salah satu yang paling stabil. Ini saya sendiri pakai chartnya dari Bybit karena weeknya nggak panjang-panjang gitu guys. Jadi kita untuk trading juga nggak terlalu was-was akan adanya liquid hunter gitu. So, kalau misalnya kalian yang pengen coba untuk trading di Bybit, silakan klik juga link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah, karena kalau kalian mendaftar menggunakan link tersebut, kalian akan mendapatkan berbagai bonus yang menarik. So, itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau kalian suka, mohon bantuan like-nya. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.